Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, anak-anakku sekalian, kita patut mensyukuri nikmat dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi nikmat oleh Allah yang tak terhingga, tapi yang paling utama nikmat kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu diberikan khusus kepada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Tidak semua manusia diberi nikmat iman dan Islam. Makanya kita patut dijaga, kita patut mengayomi atau menjaga keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor Islam, sebagai pemimpin Islam. Tidak ada lagi pemimpin yang sejenius Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan dan kita berharap kepada Allah, semoga salawat dan salam kita diberikan kepada kita semua dan kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya atas nama H. Cucu Saifuddin SAG, haknya bisa mungkin hantu cucu Saifuddin SAG, sarjana alam gaib, atau Haji cucu Saifuddin sarjana agama. Dalam kesempatan ini saya diberi tugas untuk mengisi Smart Trend Ramadan. Smart Trend Ramadan. Dan insya Allah saya akan mengangkat dengan materi Islam rahmatan lil alamin. Sebelum lebih jauh kepada materi Islam rahmatan lil alamin, kita harus tahu dulu, kita harus mengetahui dulu kata per kata dari Islam, rahmat dan alam, supaya kita lebih mengetahui, kita lebih tahu benarkah Islam itu menjadi rahmat. Kita yang diawali dengan kata Islam. Apa itu Islam? Mungkin semuanya sudah pada dengar, bahkan mengakui bahwa saya Islam. Tapi apa itu Islam? Islam adalah agama, yaitu ad-din, dan kata Islam bisa diartikan dengan dua kata. Ada Islam menurut lughah atau bahasa, dan satu lagi Islam menurut istilah. Islam menurut lughah atau menurut bahasa yaitu penyerahan diri. Penyerahan diri, atau lagi ada yang mengartikan bahwa Islam itu adalah kepatuhan. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata Islam itu adalah pengabdian. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Islam itu adalah kedamaian dan keselamatan. Itu dari segi kata, dari segi bahasa. Dan dari segi istilah, Islam adalah agama
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber kepada Al-Qur'an. Itulah agama Islam. Nah, dari kata itu, dari kata lafaz kata Islam tadi, benarkah bahwa Islam itu akan membawa kedamaian? Benarkah bahwa Islam itu akan membawa kepada kenyamanan? Anda bisa rasakan sendiri. Kok saya beragama Islam tapi selalu keluh kesah, selalu capek. Benarkah Islam itu membawa kenyamanan? Saya sholat terus, puasa sekarang lagi dilaksanakan, zakat dilakukan, tapi banyak orang yang selalu keluh kesah, tidak nyaman, tidak tentram dengan keislaman. Maka orang yang demikian harus diragukan apakah dia Islam atau tidak, walaupun dia sudah melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Diragukan karena Islam adalah yang membawa kepada kedamaian. Islam adalah yang membawa kepada kenyamanan. Apa yang diragukannya? Coba Anda perhatikan. Islam mewajibkan kepada umatnya, pemeluknya, untuk melakukan sholat. Aqimus sholat. Benarkah orang itu sudah melakukan sholat? Benar, saya sudah melakukan sholat, tapi masih saya keluh kesah. Selalu takut akan keadaan di alam. Selalu takut saya kekurangan. Selalu takut saya bodoh. Selalu takut saya tidak makan. Kalau orang Islam masih takut akan kelaparan, maka dia akan diragukan keislaman. Kenapa? Karena kalau orang Islam sudah sepenuhnya sudah mengikat kepada keislamannya dengan melaksanakan semua perintahnya, diantaranya sholat. Dalam sholat ada kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Kalau hidup kita sudah disandarkan kepada Allah, kalau kehidupan kita sudah disandarkan kepada Allah, maka kita akan merasakan damai, maka kita akan merasakan tentram dalam hati. Karena kebanyakan manusia disandarkan kepada materi, karena manusia kebanyakan disandarkan kepada jabatan, maka dia akan merasa kekurangan. Itu dari segi keislaman. Terus kata yang kedua, rahmat. Rahmatan. Apa itu rahmat? Rahmat adalah ziyadatun ni'am, tambah-tambah kenikmatan. Nikmat bagaimana? Nikmat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hati nurani. Itu adalah kenikmatan. Walaupun keadaannya, walaupun dia tidak semapan, walaupun dia orangnya orang miskin, karena dia sudah menyatu dalam jiwanya, maka dia akan merasakan kedamaian. Rahmat. Rahmat diambil dari kata rohamat. Sering kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Diartikan sama para ulama sekarang, cendekia sekarang, yang disebut Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang. Kasih berarti diberikan di alam dunia semuanya. Ke semua orang dia diberikan. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Buddha, hidup dengan rahmannya Allah, semuanya diberi. Tidak semua makhluk-makhluk Allah
makhluk yang ada di alam dunia ini yang tidak diberi oleh Allah. Itulah dengan rahmannya Allah. Dan Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah ini diberikan khusus kepada orang-orang yang muslim, yang mukmin. Khususnya nanti endingnya nanti orang muslim akan diberi kenikmatan yang abadi, yaitu di surga yang abadi, surga yang kita inginkan, yang surga yang kita idam-idamkan. Dan kata yang ketiga yaitu alamin, berasal dari kata alam. Apa itu alam? Alam adalah masiwallah, selain Allah itu disebut dengan alam. Dunia alam, manusia alam, surga alam, dan neraka alam. Nah, sekarang itu apakah benar Islam itu akan membawa rahmat lil alamin? Benarkah Islam itu akan membawa keberkahan untuk semua alam? Tinggal kita balik kepada definisi-definisi yang tadi. Karena Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu Nabi Muhammad SAW kecuali untuk keberkahan kepada semua alam. Jadi Islam itu bukan untuk Islam saja. Islam itu bukan untuk kenikmatannya untuk orang Islam saja, tapi Islam itu diturunkan Islam untuk semua alam. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berkahnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kalian semua anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak rijalul ghad, anak-anak masa depan, dan anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan anak-anak yang selalu ta'dim dan taat kepada orang tuanya. Dan mari kita doakan orang tua kita. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.